Shalom, selamat malam. Mari kita mulai ibadah tengah minggu pada malam hari ini. Dan sebelumnya, mari kita lepaskan setiap beban hidup kita ataupun masalah kita. Kita arahkan fokus kita kepada Tuhan. Walaupun pada malam hari ini kita hanya bisa beribadah lewat online, tapi biarlah hadirat Tuhan yang hadir pada malam hari ini. Untuk mengawali ibadah pada malam hari ini, mari kita pujikan kemurahan Tuhan. Sebelum kita melanjutkan ibadah pada malam hari ini, terlebih dahulu mari kita berdoa yang akan dibawakan oleh Mbak Dewi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, pada malam hari ini kami beribadah tengah minggu. Tuhan memberkati ibadah pada malam hari ini. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti Tuhan, berikan kami perlindungan. Tuhan, berkatilah Bapak Pendeta Widi yang menyampaikan firman-Mu pada malam hari ini. Tuhan berkati kiranya firman yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Widi menjadikan kami menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang senantiasa menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Berkati ya Tuhan setiap kami yang mengambil bagian dalam ibadah pada malam hari ini. Tuhan memberkati, Tuhan berikan kelancaran. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa-dosa kami yang mungkin kami lakukan yang tidak pernah sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta HN Widi Susabdo, mari kita siapkan hati dan pikiran kita, dan yang akan diiringi dengan pujian Walau Ku Tak Dapat Melihat.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat malam. Salam. Damai sejahtera Allah tercurah atas kita semua. Saudara, ibadah tengah minggu ini kita dasari dengan firman Tuhan dari Keluaran 12 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu untuk kesempatan yang Kau-berikan kepada kami saat ini bersekutu. Dan sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu sebagai dasar dalam ibadah tengah minggu ini. Pimpin berkati kami semua untuk menerima firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan Keluaran 12 ayat 1 sampai dengan ayat 14 demikian. Tentang perayaan Paskah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam itu, sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak kambing akan kubunuh, dan kepada semua allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu.
Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Saudara, tema yang sudah ditentukan oleh gereja yaitu mengingat karya pembebasan Allah. Saya akan mengulang membaca kembali ayat yang ke-14. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bulan Agustus kemarin, tepatnya tanggal 17 Agustus, bangsa kita memperingati hari kemerdekaan yang ke-75. 17 Agustus adalah hari bersejarah bagi bangsa Indonesia. Saat itu proklamasi kemerdekaan dideklarasikan oleh Soekarno dan Hatta. Pada setiap tanggal 17 Agustus bangsa Indonesia merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia dengan tujuan memperingati jasa-jasa para pahlawan. Nah, saudara, hari kelahiran kita juga sering kita rayakan dengan makan bersama dengan keluarga, sahabat, kekasih, atau yang lainnya. Perayaan itu kita lakukan dengan tujuan untuk mengingat peristiwa luar biasa yang pernah kita alami dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nas kita hari ini berkisah tentang perayaan Paskah yang dilakukan oleh bangsa Israel atas perintah Allah. Sebelum tulah ke-10 dijatuhkan atas Mesir, Tuhan memerintahkan Israel untuk menyembelih anak domba dan memakannya bersama dengan roti tak beragi. Perayaan Paskah ini dilakukan sebagai ucapan syukur atas perbuatan Tuhan bagi Israel yang akan membebaskan mereka dari Mesir. Kekuasaan Tuhan yang luar biasa ini telah disaksikan oleh Israel. Mulai dari tulah yang pertama sampai tulah ke-9. Peringatan ini merupakan peringatan baru dalam kehidupan orang Israel. Namun demikian, peringatan ini harus dilakukan terus-menerus agar nantinya keturunan Israel senantiasa mengingat kuasa Tuhan yang telah mengeluarkan nenek moyang mereka dari perbudakan di Mesir. Jadi perayaan Paskah merupakan peringatan tentang kuasa Tuhan dalam kehidupan orang Israel. Dan orang Israel harus mengingat. Seperti yang dikatakan di dalam ayat 14, hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun.
Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Perayaan itu harus dilakukan turun-temurun. Supaya apa? Supaya umat Israel, juga keturunan umat Israel bisa mengetahui betapa besar kasih Allah menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Apa yang mereka lakukan itu kelak harus dilakukan berulang-ulang sebagai peringatan atas apa yang Allah akan lakukan di hari terakhir. Yaitu bagaimana Tuhan menghukum Mesir yang memusuhi mereka dengan cara membinasakan anak-anak sulung keluarga-keluarga Mesir. Sedangkan umat Tuhan diluputkan dari kematian anak sulung oleh karena darah yang ditaruh di ambang pintu rumah-rumah umat Israel. Jadi peringatan kebebasan sekaligus mengenang kedahsyatan Tuhan menghukum musuh. Itu yang terus-menerus harus diingat. Perjamuan Paskah ini harus dirayakan secara berkala, lengkap dengan kelanjutannya, yaitu hari raya roti tidak beragi selama 7 hari. Ritual yang diatur untuk perayaan Paskah maupun kelanjutannya sangat penting untuk dihayati oleh generasi selanjutnya. Mereka yang tidak menyaksikan secara langsung bagaimana Tuhan membela dan berperang bagi umat Israel melalui ritual ini menyelami, menghayati, bahkan mengulang kembali pengalaman nenek moyang mereka dalam memori bersama mereka. Seperti bangsa kita dianjurkan untuk bisa mengetahui sejarah perjuangan bangsa kita. Setiap kali kita memperingati proklamasi kemerdekaan, di situ juga kita diingatkan betapa besar perjuangan para pahlawan untuk meraih kemerdekaan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kekristenan pun ada perayaan-perayaan hari keagamaan yang dilakukan untuk memperingati suatu peristiwa tertentu dalam sejarah kekristenan. Namun sebaiknya peringatan akan kebaikan Tuhan bukan hanya terjadi pada hari raya Kristen saja, melainkan harus menjadi aktivitas sehari-hari dalam kehidupan umat Tuhan. Kita diminta untuk terus mengingat kebaikan Tuhan, agar kita dapat terus mengucap syukur oleh karena berkat dan pemeliharaan Tuhan nyata dalam hidup kita. Berkat dan pemeliharaan Tuhanlah yang membuat kita dapat hidup sampai sekarang. Kita sebagai bangsa Indonesia mengenal jas merah. Jangan sekali-kali melupakan atau meninggalkan sejarah. Kita pun sebagai anak-anak Tuhan juga harus mengingat terus pengorbanan Tuhan menyelamatkan umat Israel dari perbudakan Mesir. Kita sebagai orang Kristen juga diingatkan untuk terus mengingat pengorbanan Kristus di kayu salib untuk membebaskan kita dari belenggu dosa. Oleh sebab itu tidak ada alasan untuk tidak mengingat kasih Tuhan
dan mengucap syukur atasnya. Kasih Allah yang besar di dalam Kristus kepada kita harus menjadi dasar hidup kita sepanjang masa. Harus kita ingat pengorbanan Kristus untuk keselamatan kita. Dan apa yang dilakukan oleh umat Israel, penyembelihan anak domba itu menggambarkan akan Yesus Kristus sebagai anak domba Allah yang dikorbankan untuk menghapus dosa isi dunia. Dan sekarang saya dan saudara-saudara sebagai orang yang percaya kepada Kristus harus kita jadikan sebagai pengingat untuk kita jalani dalam kehidupan sehari-hari supaya kita terus dekat dengan Tuhan. Karena apabila kita berjuang sendirian atau melakukan sendirian, tidak akan mungkin kita bisa menghapus dosa dunia. Namun bersyukur kasih Kristus yang hadir di dalam dunia telah melakukan semuanya. Bahkan dia sendiri adalah anak domba Allah yang telah menghapus dosa isi dunia. Berbahagialah saya dan saudara-saudara yang percaya kepada Kristus mendapatkan kemerdekaan atau dilepaskan dari belenggu dosa. Bahkan kita sudah dimerdekakan dari perbudakan dosa. Dan itu harus kita ingat terus-menerus dalam hidup kita sepanjang masa. Bahwa Tuhan mengasihi kita. Kuasa Tuhan telah menyelamatkan kita. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur untuk firman-Mu pada malam hari ini. Bagaimana kasih kuasa-Mu yang telah Kau nyatakan kepada bangsa Israel. Bangsa Israel telah Kau menangkan setelah mereka melakukan apa yang Engkau kehendaki. Dan bangsa Israel boleh terlepas dari hukuman, bahkan boleh lepas dari perbudakan. Tuhan, Kau juga telah menyediakan anak domba yang telah menghapus dosa-dosa kami semua, yaitu Yesus Kristus telah datang ke dunia untuk menghapus dosa kami semua. Oleh Yesus Kristus kami telah dimerdekakan dari perbudakan dosa. Terima kasih Tuhan, ajarilah kami untuk terus mengingat akan kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami sepanjang masa, supaya kami tetap hidup setia kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk Bapak Widi yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah firman Tuhan itu dapat menjadikan rema dan pedoman atas kehidupan kita. Sebelum kita masuki doa syafaat yang akan disampaikan oleh Bapak Eko Muntos, mari kita pujikan Hidup Ini Adalah Kesempatan. Hidup ini
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita satukan hati kita di dalam doa. Kami bersyukur ya Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, pada malam hari ini Engkau telah berikan kesempatan kepada kami untuk bersekutu dengan Engkau Bapa, sehingga kami boleh bersama-sama di rumah kami masing-masing untuk menyembah Engkau, memuji Engkau, bahkan mendengarkan suara curahan hati-Mu Tuhan melalui Bapak Pendeta HM Widi Susabdo. Kami yakin percaya Tuhan, rencana-Mu indah bagi kami, sehingga firman yang disampaikan Bapak Widi boleh kami terima dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami beri otoritas penuh kepada Roh Kudus untuk mengingatkan terus-menerus firman ini, sehingga kami boleh hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Kami yakin percaya Tuhan, firman-Mu akan membawa kami di dalam hidup kebenaran setiap saat, sehingga kami boleh menjadi saksi-Mu di mana kami ada. Tuhan, kami juga bersatu sehati, yang saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini mengalami gangguan di kesehatannya, seperti Ibu Wartono, Ibu Turini Sunoto, dan juga Ibu Sambari, Ibu Sri Penny, dan juga saudara-saudara kami Asmiranto, Pak Yuel, Pak Meyono, dan juga Bapak Rianto. Kami yakin percaya Tuhan, kami banyak saudara-saudara kami yang belum kami sebutkan, Engkau akan menengok satu persatu, dan darah-Mu dan bilur-bilur-Mu telah menyembuhkan bagi saudara-saudara kami yang mengalami gangguan sakit ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih butuh kebutuhan khusus Tuhan, untuk pelayanan khusus. Tuhan, Kau juga sertai di dalam kehidupannya, beri semangat ya Roh Kudus, sehingga kehidupannya boleh tetap berharap kepada Engkau, menyatukan hatinya tetap kepada Engkau ya Tuhan. Pada saudara-saudara yang melayani di dalam kebutuhan khusus ini Tuhan, Engkau juga sendiri akan berkati, sehingga kebutuhannya boleh tercukupi. Tuhan, kami juga berdoa di dalam rencana-rencana gereja yang sudah direncanakan oleh majelis. Kami yakin percaya Tuhan, rencana yang telah disampaikan ini Engkau akan berkati, sehingga boleh berjalan dengan baik, mulai dari sekolah minggu, adiswa, atau pemuda, bahkan remaja yang sudah diprogramkan boleh berjalan dengan baik, meskipun program-program yang ada dilakukan di dalam rumah kami masing-masing. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang membutuhkan pekerjaan Tuhan, yang saat ini masih butuh di dalam pekerjaannya. Tuhan, Kau akan sediakan yang terbaik, sehingga boleh mencukupkan kebutuhan hidupnya sehari-hari. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Ibu Majelis yang telah Kau pilih, Kau panggil di dalam pelayanan di gereja GITJ. Tuhan, Kau berkati apa yang mereka lakukan, berkati dalam pekerjaannya, dan berkati dalam keluarganya Tuhan, sehingga kemuliaan nama-Mu boleh terjadi di dalam setiap langkah-langkahnya Tuhan, dan boleh menjadi saksi di mana mereka berada. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini masih belajar, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, bahkan yang perguruan tinggi Tuhan, yang saat ini masih belajar di rumah masing-masing Tuhan. Engkau juga berkati di dalam belajarnya, dan fokuskan pikirannya dalam pelajarannya, bahkan di dalam pelayanan di dalam Engkau Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan, Engkau akan menyediakan masa depan yang terbaik bagi anak-anak kami Tuhan, sehingga di masa depan atau akan datang boleh menjadi saksi-Mu yang menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini masih mengalami wabah corona. Kami yakin percaya Tuhan, Engkau akan sendiri yang menengok keluarga kami masing-masing dan bangsa ini, sehingga terbebaskan dari corona ini, dan boleh segera vaksin yang akan diciptakan boleh terjadi dan segera boleh dilakukan dalam anak-anak-Mu yang menderita sakit, dan boleh sembuh kembali Tuhan. Di dalam stabilitas ekonomi
keamanan. Kami yakin dan percaya Engkau akan campur tangan di dalam bernegara Indonesia Tuhan. Kami juga berdoa untuk kota Jepara yang saat ini juga stabil atau baik. Kami yakin Engkau akan menyertai dalam pemimpinan yang ada, baik di RT, RW, kelurahan, kecamatan, bahkan di kabupaten Tuhan. Pimpinan yang ada, Engkau yakin akan takut akan Engkau. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami malam hari ini kami boleh bersama-sama dengan Engkau. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami, baik tubuh, jiwa, dan roh kami Tuhan, karena Engkau yang punya kehidupan, Engkau yang berkuasa atas hidup kami. Kami yakin percaya Tuhan, Engkau akan pakai hidup kami sebagai saksi-Mu, sebagai bejana-Mu untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga sebentar kami akan selesaikan kebaktian pada malam hari ini. Kami serahkan sepenuhnya dalam tangan-Mu, sehingga apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu terjadi dalam kehidupan kami, keluarga kami masing-masing, dan Engkau akan memberkati kami di dalam waktu yang akan datang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tibalah kita pada akhir ibadah pada malam hari ini. Namun sebelum itu mari kita pujikan satu pujian sekali lagi yang berjudul Pertolongan-Mu.